Seperti yang kita ketahui bersama, Jawa Barat merupakan daerah dengan nilai investasi paling besar di Indonesia. Angkanya mencapai 72 triliun rupiah. Pencapaian ini tak luput dari kebijakan atau strategi yang dibangun oleh pemerintah Jawa Barat. Dalam hal ini gubernur dan birokrasi lainnya. Salah satu yang membuat investor mau datang ke Jawa Barat adalah strategi dan juga kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat memberikan gambaran kepada investor-investor agar investor tersebut datang ke Jawa Barat dan menginvestasikan hartanya di daerah Jawa Barat. Tentu ini mendapatkan efek yang sangat besar, ya, terutama untuk warga Jawa Barat. Kita simak videonya bersama-sama. Kenapa? Intinya adalah forum ini adalah forum sinkronisasi. Saya tadi sudah menyampaikan posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia. 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Kan hal itu terjadi bukan ujug-ujug, tetapi ada beberapa kebijakan strategis, misalnya angka premanisme di dunia industri menurun tajam. Gitu bisa lihatlah hari ini. Kemudian yang kedua adalah angka investasi itu dipengaruhi yaitu upaya kita mendekatan industri pada masyarakat agar mengerti. Nih, problem investasi itu kan gini. Izin lokasi, IUP, UKL, UPL, ya kan? Kemudian nanti rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang memegang otorisasi di dalam UKL UPL. Nah, dalam UKL UPL itu seringkali yang menjadi problem antrian karena masuk di OSS itu. Di antrian itu digeser begini jadi masalah, nanti takut jadi temuan. Yang gitu-gitu kan diperlukan kecerdasan kepala daerah. Bagaimana gubernur, bupati berkoordinasi agar ini tidak terhambat, karena uang masuk ini misalnya progres pembangunan fisiknya harus cepat, karena nanti bulan November harus masuk, bulan Desember harus masuk. Yang seperti itu harus dilakukan dengan baik. Yang kedua misalnya tanah. Nah, masyarakat ini gini, waktu awal pembebasan misalnya cuma 200-300. Begitu perusahaan sisanya tinggal 20 hektar dan dia dikejar bahwa 2 bulan kalau nggak selesai maka investasi cabut. Nah, itu biasanya loncat tuh angkanya 3 juta, 4 juta. Nah, yang seperti itu perlu pendekatan. Saya gubernur tuh sering mengirim surat pada masyarakat, bertemu. Masalahnya apa, nanti orientasinya apa, dikasih penjelasan, turun, win-win, selesai. Nah, itu kan yang termasuk BYD seperti itu, kemudian di Indramayu seperti itu. Nah, hari ini kemudian terjadi perkembangan yang relatif baik. Nah, industri yang padat karya hari ini sudah bergeser ke Indramayu. Kemudian sebagian Kuningan, sebagian lagi Cirebon, mudah-mudahan sebagian Majalengka. Kemudian industri padat modal itu di Subang sekarang sudah mulai tumbuh. Nah, misalnya di padat modal masih ada problem juga. Misalnya ada surat edaran Menteri Pertanian, ya kan? Tidak boleh ada alih fungsi, sedangkan sawahnya itu misalnya cuma 5 hektar di tengah kawasan industri yang 400. Nah, kalau orang nggak berani ngambil keputusan, nah saya ini ya sudah, kita bertemu dengan menterinya, saya sudah WA Pak Menterinya, kita bertemu yang 5 hektar ini di kepala saya itu nggak boleh hilang, terkompensasi. Bagaimana terkompensasi? Begini caranya, daerah ini perlu urukan, ngambil Indramayu urukannya. Urukan di Indramayu jangan seperti hari ini, orang ngambil tanah sembarangan, nggak bayar pajak, ancur-ancuran. Bikin sawah baru, terintegrasi, nanti terintegrasi dengan PSDA, BBWS. Jadi tanah yang digeser itu melahirkan sawah baru yang mengganti. Hanya 5 hektar itu, 5 hektar ganti jadi 25 hektar. Ini bisa dilakukan kalau gubernurnya, para kepala daerah bisa mengorkestrasi. Nah, selama ini kenapa terjadi kekacauan? Semua jalan sendiri-sendiri. Yang ngambil batu nggak ada izin sendiri, ngambil pasir sendiri, ngambil tanah sendiri. Kredit di jalan, begitu di jalan truknya diprotes sama yang pulang kerja.
Nah ini yang terjadi. Nah itu tugas pemimpin tuh nggak boleh lepas tangan. Dia harus tampil untuk segera menyelesaikan seluruh problem itu agar para pengusaha tidak dipusingkan oleh berbagai problematika sosial yang terjadi. Kalau administratifnya nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang harus segera didorong, link image. Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh di perusahaan itu gara-gara matematika dasarnya lemah. Kalau seperti itu nanti untuk para calon tenaga kerja, saya bikin kursus yang sederhana-sederhana aja. Misalnya kursus matematika dasar, kali, jumlah, tambah, yang gini-gini. Nah ini yang harus segera diselesaikan sehingga pendidikan kita ini pendidikan yang mengarah pada kebutuhan. Yang berikutnya rencana rekrutmen tenaga kerja harus bisa dilihat. 2026 industri nyiapin berapa, 2027 berapa, 2028 berapa, 2029 berapa, kualifikasinya apa. Ini harus diumumin sejak sekarang sehingga kita segera menyiapkan. Jadi jangan bicara bahwa hari ini lowongan kerja sangat terbatas. Menurut saya lowongan kerja itu tersedia, cuman kualifikasi yang tidak terpenuhi. Contoh, Subang tahap sekarang dibutuhkan 8.000. Subangnya baru bisa memenuhi 1.500. Itu 1.500 ngambil Purwakarta, Karawang. Nah ini kan saya sudah minta agar nanti besok tidak rame lagi. Ketika masuk kemudian tenaga kerja lokalnya, daerahnya kurang terekrut, saya minta bupatinya kamu cari 3.000 lagi, latih sejak sekarang, arahkan, penuhi rekrutmen. Jangan sampai nanti begitu perusahaan berdiri, tenaga kerjanya direkrut, orang sananya tidak kebagian, rame lagi. Nah ini perlu kecermatan, kecerdasan pemerintah dalam membaca setiap peluang yang terjadi. Dapat dibayangkan betapa untungnya jika suatu daerah mendapatkan nilai investasi banyak, jalannya diperbaiki, masyarakat atau SDM-nya meningkat, pabrik didirikan, itu suatu keuntungan jika dikelola dengan baik. Akan tetapi menjadi suatu kerugian bagi daerah tersebut jika ada oknum-oknum yang menungganginya sehingga daerah tersebut menjadi kumuh dan lain sebagainya. Semoga strategi dan kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi bahan atau acuan untuk seluruh pejabat dan juga pemerintahan birokrasi agar menumbuhkan nilai investasi kepada suatu daerahnya yang itu bisa membuat Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri, dan tidak bergantung kepada negara-negara lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.